Selamat pagi hadirin sekalian. Salam Maneta Inme. Perkenalkan, nama saya Trivena Diamond Kadis Mahardana, absen 23 dari kelas 12 IPSA dengan nomor induk siswa 5514. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk dapat melakukan ujian praktik bahasa Indonesia dan agama. Saya juga berterima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan pidato atau ceramah saya. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai kasih Allah dengan pokok bahasan mengenai kerendahan hati. Bacaan kitab suci yang paling mengesan untuk saya dan yang akan saya bawakan tentang kerendahan hati terdapat pada Matius 11 ayat 29. Di mana dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dalam bacaan kitab suci ini, Tuhan Yesus mengajarkan dan meminta kita untuk belajar rendah hati untuk mendapat ketenangan. Yesus merupakan teladan utama kita dalam mempelajari hidup dalam kerendahan hati. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa. Oleh karena itu, pelayanannya membawa pengaruh yang sangat besar. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini sudah dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan hidup. Yesus datang dengan bersenjatakan kerendahan hati untuk mengalahkan dan menaklukkan kesombongan tersebut. Kesombongan hanya dapat dikalahkan oleh kerendahan hati. Walaupun Yesus merupakan anak raja dari segala raja, namun ia memilih untuk lahir di kandang yang hina. Ia juga memilih untuk dilahirkan sebagai anak tukang kayu yang bukanlah pekerjaan terhormat. Selama 30 tahun, ia juga bekerja sebagai tukang kayu. Walaupun sebenarnya ia bisa saja melayani sejak remaja, sebab kemampuan dan hikmatnya sudah memungkinkan untuk itu. Namun dengan sabar Yesus menunggu dalam kerendahan hati sampai waktunya telah tiba baginya untuk melayani sebagai anak Allah. Salah satu definisi dari kerendahan hati adalah kerelaan untuk mengalami hinaan dan tidak dikenal. Selain berarti kerelaan untuk tidak dikenal, kerendahan hati juga berarti kerelaan untuk melayani orang lain. Kita harus saling melayani dalam kerelaan bila ingin hidup dalam kerendahan hati. Salah satu bentuk saling melayani tersebut adalah saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan lama-kelamaan menjadi karakter kita. Jadi, kita harus membiasakan diri untuk hidup dalam kerendahan hati, supaya lambat laun kita akan memiliki karakter kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah sebuah sifat yang dibawa sejak lahir, melainkan karakter yang harus terus dilatih. Jadi, beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melatih kerendahan hati ialah kita harus belajar menyerah total kepada Allah, yaitu dengan belajar bergantung dengan segala hal kepada Tuhan. Dalam setiap hal dengan cara memulai segala sesuatu dengan berdoa. Belajar melayani orang lain, tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Belajar terus memandang orang lain lebih utama dari kita. Selain mengingat teladan Yesus, di mana selama hidup di dunia, Dia adalah Tuhan dan Raja. Mau lahir di kandang domba, lahir sebagai anak tukang kayu, dan untuk menebus dosa-dosa kita, Dia rela mati di salib. Apa saja yang dapat kita ambil dari pidato saya kali ini? Pertama, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah suatu hal yang paling penting. Kedua, kesombongan orang lain hanya bisa dikalahkan dengan kerendahan hati, bukan dengan membalasnya dengan kesombongan juga. Ketiga, untuk menjadikan kerendahan hati sebagai kebiasaan kita sehari-hari, kita harus menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan. Belajar melayani orang lain dengan tidak egois, dan selalu mengingat teladan Yesus di dunia ini. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya yang mungkin tidak berkenan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian praktik bahasa Indonesia dan agama,
Semoga bisa membantu saya dalam memahami tema ini dalam bacaan kitab suci tadi. Selain itu dapat membantu para guru dalam penilaian. Sekian dan terima kasih. Salam Manete Inme.